Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bismart English. Terima kasih untuk waktunya. Nah, hari ini kita akan berlatih tentang English expression atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris ya. Seperti biasa, waktunya 10 detik untuk masing-masing soalnya. Silakan gunakan waktu yang tersedia. Nah, oke, kita langsung ke soal yang pertama. Mulai. Time is up. Blank 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 on your success in being the best students of the year. I'm so proud of you. The best word to complete the blank. The blank is. Nah, saya coba artikan dulu. Titik-titik on itu atas ya. Your success itu keberhasilanmu. In being the best student telah menjadi murid terbaik tahun ini. The best student of the year. I'm so proud of you. Saya sangat bangga kepadamu ya. Nah, the best word, kata yang terbaik untuk melengkapi kekosongan ini adalah kalau good luck itu semoga berhasil ya. Kalau good luck itu diucapkan sebelum apa ya, mengikuti ujian, sebelum mengikuti kontes. Jadi semacam doa ya, good luck. Kalau forgive me itu maafkan saya. Ya, sering kita dengar forgive me, maafkan saya. Excuse me itu permisi. Nah, congratulations itu selamat. Dan congratulations itu di depannya on. Artinya selamat atas keberhasilanmu ya menjadi murid terbaik tahun ini. Aku begitu bangga kepadamu. Jadi jawabannya adalah option D, yaitu congratulations. Berikutnya number 2. Mulai. Time is up. Millie is being the only student in the class who get A for mathematics examination. Her teacher congratulates her. The best expression that her teacher would say is. Artinya Millie menjadi satu-satunya murid ya, the only student in the class, di kelas, who get A, yang mendapatkan nilai A for mathematics examination, untuk ujian matematika. Nah, mathematics ini ada S-nya, tidak berarti jamak ya, karena matematika itu baik jamak mau tunggal tetap dihitung satu. Jadi matematik itu memang aslinya ada S-nya. Jadi Millie menjadi satu-satunya murid di kelas yang mendapatkan nilai A untuk ujian matematika. Nah, gurunya memberikan selamat kepadanya ya. The best expression atau ungkapan terbaik yang gurunya akan mungkin katakan atau akan katakan adalah ya, option A, congratulations. Congratulations itu selamat Millie. You have done a great job. Kamu telah melakukan tugas dengan baik ya. Berarti udah sebaik mungkin mengerjakannya. Kalau yang B, you are the only one who get A. Kamu adalah satu-satunya yang mendapatkan nilai A. Nah, kalau kalimat yang pertama jelas mengatakan selamat ya, ada congratulations, dan mengatakan kamu udah melakukan yang terbaik ya. Berarti itu menselamati. Kalau yang B ini bukan memberikan selamat, karena cuma bilang kamu satu-satunya yang dapat A. Nah, itu tidak memberikan selamat, hanya seperti menjelaskan saja. Kalau yang C, did you do it by yourself? Nah, kalau ini justru ungkapan yang menurut saya impolite ya, tidak sopan, karena kamu mengerjakan itu dengan sendiri. Maksudnya tanpa bantuan orang lain ya. Jadi ini impolite expression menurut saya, dan ini bukan
mengungkapkan congratulation atau memberikan selamat ya. Kalau yang D, you are a good student, kamu adalah murid yang baik. Nah, murid yang baik tidak berarti mendapatkan nilai A ya. Kalau murid yang baik bisa aja mematuhi peraturan ya. Jadi tidak sinkron banget dengan tidak pas banget untuk menyatakan prestasinya karena mendapatkan A ya. Jawabannya adalah option A. Congratulations, Millie, do you have done a great job. Number 3. Mulai. Time is up. Your friend borrowed your book yesterday, but she forgot to bring it today. The best expression of giving command for the situation is blank 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 ya. Jadi teman kamu meminjam buku kamu. Nah, ini borrow itu verb kedua dari borrow ya. Ini kata kerja beraturan ya, makanya ditambahinnya ed. Jadi teman kamu meminjam buku kamu kemarin yesterday, but she forgot to bring it today. Dan tapi dia lupa. Forgot itu bentuk kedua dari forget ya. Jadi dia lupa membawa itu hari ini. Nah, ekspresi yang terbaik untuk memberikan command itu perintah untuk situasi ini, dalam situasi ini adalah ya, kalau option A, please bring it tomorrow, tolong bawa itu besok. Kalau yang B, nah kalau ini mungkin meskipun kita bukan kesal ya, semacam semacam duh kok nggak dibawa ya gitu, tapi masih menunjukkan perintah yang sopan ya. Ya udah deh, tolong bawa besok gitu ya. Kalau yang B, how could you forget? How could you forget itu gimana kok bisa lupa gitu ya. Gimana bisa kamu lupa gitu ya. Nah, ini tanda tanya. Kalau yang C, how tadi ayu, ini tidak ada kata tanya, berarti ini bukan kalimat bertanya tapi kalimat pernyataan. Jadi betapa lambatnya kamu. Nah, harusnya kalau tidak ada tanda tanya gini, harus you dulu baru are. Jadi how tadi you are. Jadi betapa lambatnya kamu gitu ya. Jadi kalau yang option C, susunan kata-katanya salah ya. Kalau yang D, that's okay, you can keep it. Ya udah nggak apa-apa, kamu bisa you can keep it. Kamu bisa simpan itu aja gitu. Jadi nggak usah dibawa. Ini kalau ini saya pikir bukan command ya, ini semacam ekspresi kesal tapi nggak ditunjukkan ya. Jadi udahlah buat kamu aja, simpan aja buat kamu gitu ya. Jadi kalau yang D ini tidak tepat karena ini bukan nyuruh dibawa besok ya. Nah, dari 4 ini yang paling baik dan sopan dan tepat adalah option A. Jadi tolong bawa aja besok. Jadi jawabannya adalah option A. Please bring it tomorrow. Berikutnya, number 4. Mulai. Time is up. You submit your mathematics exercise to your teacher. Then your teacher calls you. She said that the exercise must be typed. Ya, the possible expression of the command from your teacher is. Jadi kamu menyerahkan ya, submit itu menyerahkan nah objeknya ini your mathematics exercise. Jadi kamu menyerahkan latihan matematika kamu ke guru kamu, to your teacher. Then your teacher calls you. Kemudian guru kamu memanggil kamu. Si di sini adalah the teacher. She said that, dia berkata bahwa latihannya harus diketik, must be typed ya. Mungkin maksudnya bukan ditulis tangan tapi harus diketik. Nah, ekspresi yang memungkinkan dari ekspresi perintah yang mungkin dari guru kamu adalah
Coba kalau option A, what did you use the handwriting? Kalau A justru ini bukan memerintah tapi menanyakan ya. Sedangkan di soal itu si bu gurunya itu nyuruh harusnya diketik gitu ya. Tidak menanyakan kenapa ditulis tangan gitu ya. Kalau yang B, don't you know that it should be typed? Tidakkah kamu mengetahui bahwa itu seharusnya diketik? Nah, kalau ini semacam memarahi ya atau mengomel ya. Mungkin mungkin you di sini ya, dia tidak tahu bahwa harus diketik, jadi dia mengerjakannya dengan tulis tangan. Nah, jadi kalau yang B cenderung ke angry ya, atau semacam upset. Kalau yang C, your score is 0 because you don't type it. Skor kamu adalah 0 karena kamu mengetik itu. Nah, kalau ini juga bukan perintah ya, juga bukan menginformasikan. Jadi semacam it is kind of blaming ya, menyalahkan bahwa skor kamu tuh 0 karena kamu nggak ngetik itu. Padahal mungkin si you ini ya, siswanya itu tidak mengetahui bahwa seharusnya diketik ya. Jadi coba kalau yang di type it please, tolong diketik ya, tolong diketik. Nah, tolong diketik, give it back to me this afternoon, dan kembalikan itu kepada saya siang ini ya. Nah, dari 4 ini yang menurut saya yang cocok untuk memberikan perintah untuk supaya diketik dengan ungkapan yang sopan dan dan sesuai dengan yang seharusnya adalah option D ya. Jadi tolong diketik terus balikin lagi nanti siang kepada saya. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya number 5. Mulai. Time is up. One of your friends is asked to read loud a text in English. However, his voice is too low. The correct command from your teacher is, jadi satu dari teman kamu is asked. Is asked itu bentuk pasif dari present tense ya, yaitu to be emisar ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Ini awalnya asked ya, kemudian diubah menjadi bentuk ketiga, berubah menjadi asked. Jadi bukan menyuruh tapi disuruh. Jadi artinya apa? Satu dari temanmu disuruh untuk read aloud, untuk membaca dengan keras atau nyaring ya, a text in English, sebuah teks dalam bahasa Inggris. Jadi satu dari teman kamu disuruh untuk membaca dengan keras sebuah teks bahasa Inggris ya. However, namun his voice is too low. Suaranya terlalu rendah atau pelan ya di sini ya. The correct command, perintah yang benar dari guru kamu adalah ya. Jadi pastinya si bu gurunya nyuruh tolong bicara lebih nyaring atau lebih keras ya. Jangan pelan-pelan, jangan terlalu pelan gitu. Jangan pelan. Kalau yang A, please read faster. Tolong baca lebih cepat. Kalau faster itu degrees of comparison level level komparatif. Dari pas ya, pas itu cepat, faster itu lebih cepat. Kalau yang B, please read slower. Tolong baca lebih lambat. Slower itu lebih lambat, degrees of comparison level komparatif dari slow. Kalau yang C, please read louder. Tolong baca lebih nyaring. Ya. Louder ini ke volume suara ya. Fokusnya ya. Kalau yang di please read high. Nah, baca tinggi. Kalau high itu kayak kebangunan, ke orang ya, tinggi ya. Jadi lebih cocoknya ke bangunan atau ke pohon. Jadi nggak cocok kalau high itu nggak cocok ke suara. Kecuali kalau ada volume di depannya, read in high volume ya. Nah, jadi yang lebih cocok ada jawaban yang cocok ada C ya, read louder, dan
berkaitan dengan read loud, membaca dengan keras. Jadi jawabannya adalah option C, read louder. Berikutnya, number 6. Mulai. Time is up. Rija had a sore throat today. She goes to see a doctor with her mother. Ya, the possible advice with which contain prohibition from the doctor is. Nah, coba Rija had, berarti ini lampau ya. Had a sore throat. Sore throat itu sakit tenggorokan. Jadi Rija mengalami sakit tenggorokan hari ini. She goes to see the doctor. Dia pergi dokter ya, pergi ke dokter dengan ibunya. Nah, the possible advice itu nasihat yang mungkin which contain prohibition yang mengandung prohibition itu larangan atau pantangan ya. Jadi nasihat yang mungkin yang mana yang mengandung larangan atau pantangan dari dokter adalah, coba kalau ini poin pentingnya adalah prohibition ya. Prohibition itu larangan. Jadi kalau yang A, take much rest please, istirahat yang banyak. Ini saran ya, bukan larangan. Kalau yang B, do not speak much, jangan banyak bicara. Nah, ada do not ya, berarti ngelarang. Kalau yang C, please take the medicine, tolong diminum obatnya. Ini juga saran atau nyuruh ya, bukan larangan. Kalau yang D, do come again if you are still feel ill. Datang aja lagi silakan datang lagi jika kamu masih merasa sakit. Ini juga mempersilahkan ya atau menyarankan, bukan prohibition. Jadi satu-satunya yang merupakan prohibition atau larangan adalah option B, yaitu do not speak much atau jangan banyak bicara. Jadi jawabannya option B. Oke. Gimana teman-teman? Semoga mudah dipahami ya. Sekian dari saya untuk kesempatan ini. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tampilkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.